program dari Departemen Info yang kini bertransformasi menjadi lebih atraktif dalam sebuah talk show. Episode kali ini kita akan membahas tentang konsernya anak kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unjani. Yang mana hal ini tuh akhir-akhir ini kayak digandrungi dari semua kalangan, khususnya dari anak kedokteran gigi. Daripada kita berlama-lama lagi nih, mending kita langsung aja sambut narasumbernya, yaitu Teh Ain dan Ribi. Boleh nih Teh, sama Ribi, kenalin dulu sama super viewersnya. Mungkin di sini bakal Ribi, nama saya Ribi dari angkatan 22. Oke, nama aku Ain, aku dari angkatan 2021. Selamat malam semuanya. Jadi, kalau boleh tahu nih, gimana sih kabarnya hari ini? Semangat. Kalau aku sih ya kabarnya hari ini seperti biasa aja, kayak ya pagi kelas, ada juga praktikum, CSL juga, kayak gitulah, seperti halnya kayak gimana anak kedokteran gigi. Oke, kalau aku hari ini ya belum bisa apa ya. Kalau hari ini sih dipenuhi sama ada tutor sama kelas. Baru tadi banget beres siang. Jadi ya lumayan seru, capek, tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat. Padat ya, nggak apa-apa. Daripada kita berlama lagi, aku pengen nanya nih sama Teh Ain dan Ribi. Kalian tuh biasanya nonton konser yang di internal atau eksternal gitu sih? Kalau misalkan dari aku sendiri sih, jujur kalau misalkan kalau ke yang internal kayak artis-artis Indonesia tuh kayak gue tuh tahu lagunya gitu, tapi nggak tahu artisnya dan juga nggak kayak cuman tahu jadi beberapa yang lagu-lagu terkenalnya doang. Jadi mungkin kalau misalnya dari gue sendiri sih lebih ke yang eksternal. Kalau aku mau itu artis Indo atau luar, aku suka. Kalau teman-teman aku mungkin yang nonton di rumah nih ya, aku suka banget sama K-pop gitu. Selain konser K-pop, aku juga suka sama artis Indonesia. Misalnya ada pensi sekolah atau festival musik yang isinya artis-artis penyanyi Indonesia gitu, aku juga suka nonton gitu. Jadi gak cuman Korea doang atau Indo juga aku suka gitu. Oh, baik. Kalau boleh tahu nih, antara kalau harus milih antara konser Korea sama konser yang di Indonesia, milih yang mana tuh artisnya? Dari euforianya gitu. Kalau aku sih bukannya berarti tidak mencintai negeri sendiri, enggak. Cuman ya karena lebih suka Korea, jadi aku bakal lebih milih konser K-pop sih. Kalau misalkan dari aku juga gitu sih, kayak bukan lebih memilih luar, tapi kita tuh nggak boleh menjudge atau misalkan memutuskan kayak berarti lebih suka eksternal nih, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh harus mencontoh juga gitu bagaimana industri musik di luar negeri gitu, yang kayak Korea kan, Korean Waves itu sekarang sedang booming-boomingnya ya, Korean Waves itu, dan Indonesia tuh harus mencontoh bagaimana si industri Korea itu bisa cepet banget gitu. Gimana kalau menurut kalian? Oke. Jadi kalau misalnya nih, aku mau tanya sekali lagi tentang K-popan ini tuh. Konser K-pop apa aja yang pernah kalian nonton selama ini? Selama hidup kalian nih, Dari apa aja? siapa dulu nih? Ribi dulu, aku dulu. Boleh deh gantian. Kalau misalkan dari gue baru Blackpink sih. Blackpink. Se-euforia apa tuh konser Blackpink? Oh yang kemarin? Iya, yang kemarin. Jadi tuh ceritanya sebenarnya gue tuh emang suka Blackpink gitu kan. Nah, terus waktu awalnya war tiket tuh sebenarnya tuh gue nggak dapet tiketnya tuh. Iya, nggak dapet. Terus gimana tuh dapetnya tuh? Gue tuh jadi ceritanya tanggal 11 sama 12 Maret kan itu. Nah, di tanggal 12 Maret gue tidur kan, kayak pagi-pagi jam 6 pagi beneran baru bangun tidur, gue ditelepon sama temen gue. Namanya tuh Yeye. Yeye kalau misalkan lu nonton ini tiba-tiba bangun tidur gue langsung ditelepon sama Yeye. Bib, si Dita sakit nih, tiket kosong, mau gak? Terus kata gitu, masa sih? Oh iya udah boleh gitu. Nah langsung juga siap-siap dari jam 6 itu langsung pesan travel yang jam 9 ke Jakarta, langsung berangkat. Berarti hari-H dong video itu keren. Berarti hari-H ya? Jadi kan di Blackpink itu ada 4 personil anggota tuh. Coba sebutin siapa aja, sama favorit kamu tuh yang siapa gitu. Kenapa bisa suka sama dia? Kalau misalkan favorit gue tuh Lisa sama Jennie ya. Karena mereka tuh hot ya. Tahu. Mereka juga kayak gitu loh. Misalkan di Blackpink tuh kuat banget gitu auranya Jennie sama Lisa tuh. Terus ada Rose dan juga ada Jisoo. Kalau buat Yarin, kalau aku
berkonser yang pernah aku datengin itu, aku dari SMP ya, dari SMP. Dari aku sudah nonton konser dari 2018. Jadi kalau Cukup udah lama berarti. lumayan ya, tapi nggak sepuh kok, bukan, masih ada lagi mungkin lebih dari aku. Ya teman-teman yang lagi di rumah mungkin dari 2018 itu aku nonton GOT7, terus 2019 aku ada nonton Stray Kids, terus 2020 tuh tadinya mau nonton lagi nih, tapi karena pandemi ya, jadinya kan kepotong gitu. Nah 2021 juga belum ada ya kalau nggak salah ya. Terus tahun kemarin itu aku ikut berarti tiga ada nama festival Korea gitu, Sarseo Indonesia, kalau kamu tahu. Nah di situ terus aku ikut TXT sama terakhir aku ikut Treasure. Nanti aku Agustus juga ikut lagi. Dari semua konser yang pernah Teteh tonton itu yang Korea, yang mana Teteh paling suka? Yang terakhir sih, soalnya aku itu pertama kalinya ngerasain soundcheck experience. Jadi aku ikut soundcheck rehearsal. Iya, hitungannya ada benefit ya, di tiket yang ada benefitnya. Jadi ngeliat apa udah masuk duluan gitu, dan itu bener-bener kayak ngeliat apa ya, idol yang bener-bener belum prepare apa-apa kan, mereka cuman yang apa adanya gitu. Rehearsal. Iya, itu kan aduh, kalau kalian K-popers pasti ngerti deh kalau idol Buka Belfastnya doang, bukan cewek nggak cowok kan dia sama aja ya. Ganteng banget. Udah bahasa ditanya gitu. Jadi itu mungkin karena experience pertama aku soundcheck juga, jadi itu paling memorable banget sih buat aku. Ya itu sih. Itu aku juga kalau misalnya itu udah deg-degan parah sih, apalagi sedekat itu kan kalau soundcheck. Iya, banget. Jadi makin seneng. Terus mau nambahin juga kalau misalkan yang gue lihat waktu konser tuh kayak kecantikan mereka tuh lebih dari yang saya biasanya di foto. Kayak yang di layar tuh ya, sumpah deh, beda banget. Kayak even tau nggak teh kalau misalkan ini kan konser ada screennya, yang gue record di HP sama yang dilihat di layar tuh beneran beda banget. Di layarnya tuh kayak beneran se-glowing, cantik itu, apalagi iya, jadi beda aja gitu kalau dibandingin sama sama putihnya orang Indonesia nih, kayak tambah lighting, tambah makin silau lihat beneran itu sih, se-glowing itu. Iya, bener. Makanya itu yang bikin terpanah banget ya. Menurut kalian berdua nih, dari istilahnya tuh orang yang udah pernah nonton, apalagi kita ini kayak udah semuanya gitu ya, dari SMP bahkan nonton Korea, nonton konsernya. Aduh, menurut kalian konser apa lagi sih dari Korea, dari idol Korea yang kedepannya harus ada di Indonesia sehingga kalian tuh mau nonton gitu, kayak wah gitu. Gimana dari Bibi? Kalau misalkan Korea sih kan, kalau misal gue istilahnya bukan cuma suka Blackpink doang. Oke. Mungkin kalau misalkan dari artis luar tuh pengen nonton Coldplay sih. Aduh, jadi inget ya, aduh nggak dapet tiket. Oh iya, November lagi kan ya. Aduh sedih, tapi bener sih. Selain Korea juga ada tadi Coldplay ya, pengen, tapi War nggak dapet. Kamu dapet? Enggak dapet, tapi gue harap tuh karena nggak dapet di War, harapannya tuh bisa dapet yang jual di Twitter gitu. Yang mepet-mepet. Biasanya kalau misalkan yang mepet-mepet tuh harganya tuh lebih turun gitu. Catat ya kalau misalnya yang itu kalian jangan panik. Aduh, kalau buat tiket nih nggak usah. Mending 3 hari sebelum tuh masih banyak berkeliaran calon-calon di Twitter tuh. Dan biasanya harganya tuh kayak banding harga jual beli gitu loh. Tapi tetap harus hati-hati ya. Yes, soalnya banyak banget penipuan. Iya, aku dengar-dengar soalnya ada yang nipu tuh gara-gara nggak dapat konser Blackpink, jadi dia nipu orang gitu. Iya, itu kan viral tuh. Jadi harus hati-hati juga sih kalau mau cari, ibaratnya dia ngejual lagi ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih, dari aku pengen tahu banget range harga dari yang paling mahal tiketnya kalian pernah nonton sama yang paling murah gitu. Aduh. Boleh buat Korea deh atau apa? Boleh ini duluan. Konser kemarin apa yang gimana? Kalau misalkan range harganya konsernya tuh misalnya kamu udah nonton konser banyak nih. Nah, yang paling mahal itu apa? Yang paling mahal itu apa? Yang paling mahal tuh yang waktu Blackpink sih 2.400.000. Mana ini spill harga nih? Biar Super Viewers di rumah juga pada tahu harga kalau nonton Korea, menonton yang di internal itu berapa kan? Biar nyiapin duit, mempersiapkan mental dan dompet. Gimana ya? Kembali lagi kan ke pilihan kalian. Gak harus beli yang paling mahal kan. Jadi lebih ke tujuan kamu nonton konsernya mau gimana kan? Nah, karena aku kan juga tujuannya ingin melihat dari dekat. Jadi kita
nyarinya yang paling deket gitu. Sejauh ini tuh yang terakhir sih yang lumayan. Berapa tuh? Aduh, harus banget nih dikasih tahu. Berapa tuh? Oke, gimana ya? Yang aku sebutin deh, yang aku sebutin, kata bilang lebih atau kurangnya ya? Oke, gimana? 3 juta Lebih. Wah, Lebih doang. 5 nggak segitu. Berarti Di bawah 4 ya segituan lah. 4 jutaan guys. Jadi tapi itu. Nah, biasanya kalau di konser K-pop tuh kalau misalkan mau ambil VIP atau yang soundcheck gitu tuh harus ada membership. Nah, itu yang bikin nambah. Gitu. Jadi emang ya. Tapi ingat kan kalian nggak harus pilih paling depan dan paling mahal nggak. Pokoknya itu tadi kembali ke budget. Itu juga harus diperhatiin gitu. Kalau konsep tuh maupun yang ujung juga tapi euforia-nya tuh dapat. Iya benar. Karena aku juga ada beberapa pengalaman yang gak selalu di depan gitu loh. Jadi kayak tetap menikmati apalagi jadi kenal sama fandom satu sama lain gitu loh. Iya, kayak jadi kenalan gitu. Sama ya. Iya, jadi aku banyak kenalan juga teman-teman. Tuh. Dari tadi nih, dari pembicaraan kita ada yang bikin aku salfok nih, Super Viewers. Ada apa tuh di meja? Boleh kasih tahu gak sih? Ada apaan? Nah ini mungkin kalau buat anak K-popers nggak asing banget sama namanya lightstick ya. Ini aku bawa satu dari grup namanya Treasure. Ini yang terakhir kemarin aku tonton. Nah mungkin harusnya ini bawa nih biar sama kan, lucu tuh. Kamu bilang itu kayak palu ya? Iya kayak palu gitu ya. Ini Oh ya, sebenarnya. aku mau tahu nih, kalau sebutan kan Teteh ngefans sama Trisha, sedangkan Ruby sama Blackpink. Sebutan buat fandomnya dari girl band sama boy band mereka itu apa sih? Kalau dari Trisha sendiri apa? Tume, itu di bahasa Korea Tume. Bukan aku nggak tahu sih itu Korea apa bukan Tume. Tapi panjangannya itu Treasure Maker, cuma disingkatnya Tume. Kalau dari Blackpink sendiri? Kalau dari Blackpink itu Blink. Ya, Blink. Oh, Blackpink sini di Blink tuh. Oke. Tapi grup yang aku suka sama dia satu agensi. YG ya, YG betul. BTW aku juga Blink loh. Oh iya. Cuman nggak dapat tiket. Iya. Suka siapa nih? Suka Lisa dong. Asia. Iya. Tapi harinya akhirnya aku mulai oleng ke Rose sih karena wah blonde-nya tuh cantik banget. Oh my god, itu juga. Tapi emang sih semua visual tuh benar nggak bisa diragukan lagi ya. Kayaknya kita udah terlalu lama ya, takut Super Viewers di rumah juga bosen. Aku ada satu agenda terakhir buat kalian, itu aku ada punya games. Gamesnya itu aku kata cepat namanya. Jadi kata cepatnya tuh aku kasih dari 2 kata, kalian berdua harus jawab secara bersamaan. Boleh beda, tapi prefer yang mana gitu ya. Ini berhubungan sama K-pop dan Korea. Nih aku mulai ya. Kata pertama itu ini agak melenceng daripada boy band sama girl band yang kalian suka. Oke. Karena biar susah dikit gitu. Oke, siap. Yang pertama, Super Junior atau BTS? Super Junior. Aduh. Maaf ya aku milih BTS sih. Super Junior mana? Aduh, jangan gitu, please. Nah, yang kedua ini berhubung sama makanan. Kayak makanan gitu, makanan. Dakbal atau tteokbokki? Dakbal. Dakbal. Kenapa tuh? Tombol itu kalau misalkan ke Alman tuh kayak enak gitu tuh kalau misalnya gue gitu. Aku karena suka si ceker ayam juga karena jadi lebih milih dakbal sih. Karena nggak ada tulangnya juga. Iya sih benar. Terus biasanya spicy nggak sih Teh? Iya. Bagi juga spicy, mama. Iya, cuman Iya juga ya, bener. Tapi lebih milih tteokbokki kan dakbal. Satu lagi nih, ini idol K-pop Korea. Aduh, girl band. Oke, bener. Aduh, ini bener-bener ya. Dua-duanya bener-bener di puncak. Oh aduh, di puncak. Blackpink atau Girls' Generation? Blackpink. Wah, Blackpink menangnya guys. Mungkin sekian dari aku sebagai host di Denkes pada hari ini. Semuanya terima kasih sudah nonton. Makasih juga udah buat narasumber aku pada hari ini. Sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.